Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada ya. Berjumpa lagi dengan saya di Wijaya Widadijaya Channel ya. Hari ini kita ketemu dan membahas tentang trik dan trik ya untuk dan bagaimana memelihara binatang ya supaya sayang sama kita ya. Di antaranya yaitu saksikan ini ya sampai selesai, usahakan sahabat teman-teman semuanya menyimak tentang trik-trik ini ya, dan mungkin bermanfaat bagi teman-teman sahabat-sahabat semua pecinta binatang ya dimanapun berada ya. Mungkin kita mulai saja ya, tidak usah basa-basi, kita mulai saja apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Baik, berikut ini trik dan trik ya untuk bisa merawat binatang atau binatang yang peliharaan kita itu sayang sama kita. Bagaimana ya? Kalau dari saya pribadi dan sudah saya buktikan ya. Nih, triknya untuk merah binatang yaitu seperti ini. Sayangi binatang peliharaan kita itu seperti menyayangi kita sendiri ya. Pokoknya ingat, sayangi binatang tersebut, apapun itu binatangnya ya. Di sini ada kawan-kawan atau teman-teman semua, pemirsa semuanya dimanapun berada, mungkin sahabat-sahabat semuanya dan teman-teman semuanya itu ada yang punya binatang ular ya. Ular banyak dipelihara sekarang, itu ular banyak dan dipelihara, bahkan ada macan ya, ada macan tutul, ada macan harimau ya, harimau, singa, bahkan singa pun ada ya. Singa, ular, terus mungkin ular sudah saya sebutkan tadi ya. Ular, kalau saya musang ya, musang. Mungkin kalau di perkampungan ya ada sapi, ada kambing, kerbau, dan ada kuda ya. Dan apapun itu jenis binatangnya, ingat ya, ingat supaya menyayangi binatang seperti menyayangi diri kita sendiri. Contoh, kita bangun pagi ya, bangun pagi, mungkin bagi umat Islam, Muslim, mungkin sholat subuh dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita minum, pastikan kita ingat binatang kita waktunya minum atau belum. Kalau memang sudah minum, kasih minum. Waktunya makan, kasih makan. Jangan sampai kita enak-enakan makan, minum ya, binatang peliharaan kita abaikan ya. Itu ingat, jangan sampai seperti itu. Bila mana demikian, kita tidak akan berhasil, dan kita tidak akan disayangi binatang tersebut ya. Jadi itu kunci utamanya ya, kunci utamanya itu. Saya ulangin sekali lagi, kunci utama supaya bisa merawat dan disayang binatang peliharaan kita ya, itu sayangi binatang tersebut, apapun binatangnya itu yang kita pelihara. Tentunya masing-masing sahabat kawan semuanya punya binatang peliharaan yang berbeda-beda. Sayangi seperti menyayangi kita sendiri. Kalau kita haus tentunya ya kita butuh minum. Tapi kalau binatang, apakah haus bisa bicara? Tidak tentunya ya. Kita harus peka. Kita harus yang peka. Bagaimana waktunya minum, waktunya makan, kita harus peka. Kasihlah minum dulu, kasihlah makan dulu. Jangan mentang-mentang ya kita menyayangi dia binatang tersebut ya, kita manfaatkan saja buat main, bercanda, tapi kita tidak tahu apa keluh kesah dia ya. Maka dari itu kita memelihara binatang harus menjiwai
harus menjiwai saudara-saudara semuanya ya, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada ya, itu harus menjiwai terkait dengan binatang yang kita pelihara ya. Jadi pastikan, ingat ya, ingat itu kita harus menyayangi binatang tersebut itu seperti menyayangi diri kita sendiri ya. Tentu ada hal-hal yang lain ya, tempat tinggalnya ya, di tempat tinggal. Kalau misalnya ada kandang ya, dikasih kandang ya, itu pastikan yang nyaman ya, pastikan kasih kandang yang nyaman ya. Contoh kalau di perkampungan ada sapi ya, sapi pastikan ya, orang-orang kampung sapi, kambing, kerbau itu pakai kandang, bahkan kandangnya sebesar rumah, tidak masalah, kecil pun tidak masalah ya, tapi harus rapi ya. Kotor-kotorannya setelah ini ya, dirapikan, dibersihkan ya. Mungkin itu ya salah satunya. Dan juga kita juga perhatikan terkait dengan makan minumnya yang sehat tentunya ya, yang sehat. Kita harus tahu binatang kita apa ya, binatang kita musang contoh, pastikan jangan kasih contoh buah-buahan yang busuk ya, buah-buahan yang dia tidak suka contohnya ya. Kita harus tahu terkait dengan hal seperti itu ya. Jadi kita harus tahu tentang apa dan bagaimana cara merawat binatang peliharaan kita tadi ya. Satu, yaitu nomor 1 poin utamanya, saya ulangin kembali, cintai, sayangi binatang peliharaan kita seperti menyayangi diri kita sendiri ya. Dan ada embel-embel lain apa tadi ya, embel-embel lainnya ya, tempat tinggalnya lah, tempat tinggalnya, entah itu kandang, entah itu sangkar apa dan lain-lain, harus rapi, bersih dan tentunya nyaman ya. Mungkin ada lagi yang tadi udah saya sebutkan ya, mungkin makanannya ya, makanannya itu ya tentunya harus bersih ya, harus bersih, harus sesuai ya, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan binatang tersebut ya. Jangan bersih enak menurut kita tapi tidak enak menurut binatang yang kita pelihara ya. Contoh, kita punya musang ya, dikasih tikus, dikasih ini itu yang sekiranya tidak bagus, tidak nyaman, tidak suka. Mungkin bagi kita gampang nyarinya, tapi kan belum tentu dia senang. Mungkin doyan karena kondisinya disangkar dan tidak ada makanan lain, pastinya doyan nanti dimakan. Cuman efeknya sangat buruk, itu tidak menyayangi, nanti polanya tidak bagus. Kalau seperti itu tetap kita harus teratur. Kalau misalnya harus dikasih susu, ya pastikan kasih susu ternyata tentunya susu yang bagus ya, gak usah mahal-mahal lah, gak usah mahal-mahal tapi yang bagus ya. Dan kasih pisang, kasih buah-buah yang mereka suka ya. Tadi ya terkait dengan embel-embelnya tadi ya, tempat tinggal nyaman, makanan yang bersih tentunya ya. Terus untuk perawatan ya, perawatan tempat tinggal binatang tersebut ya, itu harus dirawat dengan sungguh-sungguh lah ya. Jangan sampai mungkin buang kotorannya di situ, didiamkan saja sampai kering, dia bukan kotoran lagi, kering lagi. Nah itu nanti akan banyak bakteri ya, bakteri, dan tentunya juga binatang tersebut tidak nyaman ya, nanti banyak penyakit ya. Dan akhirnya juga nanti efeknya ya ke kita sendiri ya, ke kita sendiri ketika binatang ternak tersebut sudah penyakitan ya, kandang yang kotor, nanti efeknya ke yang memelihara ya, ke kita semuanya yang mempunyai binatang tersebut ya.
Kalau misalnya tempatnya kotor, areanya kotor, kita punya anak-anak kecil, kasihan nanti ya, nanti akan berimbas ke kita, diri kita, keluarga kita ya, orang-orang yang kita sayangin terdekat kita, itu imbasnya ya. Terus ada ya, lakukan vaksinasi. Nah sekarang itu pemerintah juga sudah campur tangan ya untuk terkait dengan pemeliharaan binatang, yang mempunyai binatang supaya terjaga dari virus, terjaga dari kesehatan ya. Dari pemerintah sudah menyediakan vaksin ya, jadi sudah ada tempat-tempat yang untuk vaksin ya. Terus sediakan ya, sediakan tuh kayak umbaran lah, tempat-tempat di luar yang kita mungkin punya area ya, kita harus punya area. Contoh sendiri, kalau burung saja itu ya, itu harus tempat mandi yang besar, namanya kandang umbaran kalau nggak salah itu kalau burung ya. Mungkin kalau binatang kayak sapi, kerbau, nah itu siapin pelataran yang supaya dia itu tidak diam saja di kandang, jadi supaya ada pergerakan yang membuat kesehatan dia. Jadi kuncinya begini, kalau binatang ya diam saja, makan ya, berdiri duduk tidur, makan berdiri duduk tidur, pastinya kesehatannya kurang ya, nafsu makannya pun berkurang. Ketika ada aktivitas ya, sapi contoh ya, musang ya, dan hewan-hewan yang lain, ketika ada aktivitas ya, mereka sama lah kayak manusia, cuman makan, duduk, tidur ya, cuman di area seperti itu. Nanti ujungnya ada timbul kebosanan ya, timbul kebosanan ya, terus mungkin selera makan tidak ada tentunya ya. Jadi selera makan berkurang karena tidak ada pembakaran yang maksimal, jadinya lemak, gemuknya tidak sehat. Sama binatang, sama sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi kita harus paham tentang hal itu ya, begitu ya. Jadi sediakan tempat-tempat yang untuk, kalau manusia olahraga lah, lapangan lah gitu ya. Jadi untuk mengumbar lah, diumbar saja dulu tempat area yang sekiranya membuat aktivitas si hewan tersebut ya. Jadi supaya hewan tersebut melakukan aktivitas, melakukan pembakaran yang dimakan makanan itu nanti supaya tercerna dengan bagus, terus kembali lagi lapar, makan dengan lahap ya, haus minumnya dengan lahap, seperti itu ya. Itu diantara embel-embel yang tadi ya. Terus mungkin ya kita tuh melakukan komunikasi, tentunya melakukan komunikasi ya. Contoh saya kalau misalnya punya hewan musang lah, kalau musang ya bagaimana kita komunikasinya ya, mungkin kita harus pegang ya, kita harus pegang ya, pegang, dielus-elus lah, dielus-elus, kasih makan dengan tangan kita mungkin ya, dengan tangan kita cara makan. Nah nanti tentunya keringat kita itu ya, nanti ini keringat kita itu diciriin, atau keringat kita itu nanti sudah terbiasa ya. Si binatang ternak apapun itu pasti nantinya kita sering ngasih makan ya, kita sering ngasih makan. Mereka ingat nih, kita baru pulang dari mana-mana saja, contoh kita punya kucing, kita punya ayam pun, ayam, sapi, kambing ya, mungkin yang punya musang ya, atau yang punya mungkin biri-biri ya, unta dan lain sebagainya, anjing ya, semuanya itu ya. Itu kita pulang dari mana-mana, mereka langsung menyambut. Karena apa? Kita sering ngasih makan ya, kita sering ngasih makan, keringat kita sudah dicium sama hewan peliharaan kita ya. Jadi itu penting dan wajib ya,
pastikan kita ngasih makan dengan tangan kita sendiri ya. Jadi itu bentuk-bentuk kasih sayang, bentuk kasih sayang terhadap hewan peliharaan kita, supaya nanti mereka itu mengenal kita ya, mereka mengenal kita. Mungkin itu saja triknya. Satu faktor utama binatang sayang sama kita ya, cinta sama kita. Satu triknya yaitu lakukan ya mereka seperti melakukan kepada diri kita. Kasihi mereka seperti mengasihi diri kita. Cintai mereka seperti mencintai diri kita. Ingat, jangan sampai kita sia-sia terhadap binatang peliharaan kita. Bagaimanapun itu makhluk Tuhan yang Maha Kuasa ya, kita sudah berkomitmen memelihara ya, itu juga kita harus berkomitmen membahagiakan dia ya. Nah, sampai kita enak-enakan tidur ya, mungkin pas kondisi dingin hujan malam kita tidur di dalam ya, kita tidur di dalam, gak kehujanan ya, gak ada nyamuk, mungkin kita miara musang, taruh di kandang di luar kehujanan ya, itu hal yang sangat negatif. Tidak boleh hal-hal seperti itu ya. Apapun, mungkin kambing, mungkin sapi, ular dan lain sebagainya yang mempunyai peliharaan itu ya. Jangan sampai kita tidur enak-enak nyenyak, mereka sudah ditaruh di kandang kehujanan ya. Itu namanya kita tidak tahu, kita tidak sayang kepada binatang. Pastikan kita harus sayang kepada binatang. Bagaimana tadi? Ya tadi itu, kita harus sayang dia kepada diri kita, itu sama ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya, sahabat semuanya. Mungkin hanya video pendek ya, hanya sekedar sharing dan berbagi. Kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan atau hal-hal satu, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau mau request apa-apa silahkan komen di komentar ya, tulis. Dan jangan lupa pesan ya, Anda menyaksikan ini, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Kalau memang bermanfaat silahkan dibagikan ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Semoga penonton Widya Channel semuanya diberikan kesehatan ya, lapang rezekinya, bisa aktivitas seperti sedia kala yang mungkin lagi sakit ya, diberikan kesembuhan ya, dan diberikan kenyamanan ya, keleluasaan dalam beraktivitas, berpikir, berinspirasi dan lain sebagainya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.